Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keseharian, Haulah binti Salabah dan Aus bin Syamit dikenal sebagai pasangan yang saling mendukung. Aus, dengan kepemimpinannya yang tegas namun lembut, seringkali memberikan nasihat kepada para pemuda kota. Sementara Haulah, dengan kebijaksanaan dan kelembutan hatinya, menjadi panutan bagi wanita-wanita di Madinah. Namun belakangan ini, sesuatu tampaknya sedang mengganggu kedamaian mereka. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah seluruh lanskap cinta dan kepercayaan di kota suci ini. Haulah, dengan paras cantik dan jelita, menghampiri sajadah yang telah ia sebarkan di salah satu sudut ruangan. Kedua tangannya diangkat, memulai takbiratul ihram, menyelam dalam keteduhan sholat malam. Di seberang ruangan, Aus duduk di bawah pancaran sinar rembulan yang masuk melalui celah jendela. Tatapannya teralihkan dari kitab yang sedang ia baca, mengamati istrinya yang tengah khusyuk. Kemelekan tubuh Haulah, terutama ketika ia sujud, membangkitkan hasrat dalam diri Aus. Sebuah perjuangan batin dimulai di dalam jiwa Aus, antara imannya dan hasrat duniawinya. Ya Allah, betapa cantiknya istriku ini, tapi kenapa pikiranku malah terbawa arus seperti ini saat dia sedang beribadah, gumam Aus dalam hati. Ketika Haulah selesai dan masih duduk dalam posisi tasyahud, Aus mendekatinya dan berbisik, "Istriku, betapa indahnya kau malam ini." "Aku ingin," suaranya terhenti, terdengar ragu dan penuh hasrat. Haulah membuka matanya perlahan, menatap Aus dengan ekspresi bingung. "Apa yang kau inginkan suamiku?" Aus menelan ludahnya, mencari kata-kata yang tepat. "Aku ingin menggaulimu," tapi matanya melirik ke arah belakang Haulah, memberikan isyarat yang cukup jelas kepada istrinya. Haulah terkejut, matanya membelalak sejenak sebelum ia menjawab dengan suara yang tegas namun lembut, "Aus, apa yang kau pikirkan? Itu bukanlah cara kita sebagai suami istri yang beriman. Allah telah menunjukkan jalan yang benar bagi kita." Mata Aus memerah, kecewa dan marah karena ditolak. Dalam satu tarikan nafas, dia berdiri dan dengan suara meninggi ia berkata, "Jika kau keluar rumah tanpa mengabulkan keinginanku, maka, bagiku engkau laksana punggung ibuku." Haulah menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, getaran emosi memenuhi ruangan tersebut. "Mengapa kau berkata demikian? Apakah cintaku selama ini tidak cukup bagimu?" Aus menyadari kata-katanya tadi adalah sebuah kesalahan, menunduk dalam penyesalan. "Maafkan aku Haulah, aku tidak tahu apa yang ada di pikiranku. Namun kerusakan sudah terjadi dan mereka berdua tahu, ini akan membawa konsekuensi yang besar bagi masa depan mereka." Haulah dengan mata yang sembab, bersiap-siap untuk mendatangi Rasulullah. Dia berharap mendapatkan solusi atas perkataan Aus yang dianggap telah menceraikan dirinya. Karena ketika Aus mengatakan engkau laksana punggung ibuku, masyarakat Arab kala itu menganggapnya sebagai talak. Aus menghampiri Haulah sebelum ia berangkat, "Haulah, aku sungguh menyesal. Biarlah aku saja yang mendatangi Rasulullah, aku yang harus menjelaskan kesalahanku." Haulah menggeleng, "Kita berdua harus hadir Aus. Ini bukan hanya masalahmu, tapi juga masa depan anak-anak kita." Mereka berdua kemudian mendatangi rumah Rasulullah. Ketika tiba, mereka disambut oleh Bilal, yang kemudian memberitahu Rasulullah tentang kedatangan mereka. Rasulullah menghadap mereka berdua, wajahnya penuh kelembutan. "Ada apa Haulah? Aus, mengapa wajah kalian terlihat begitu cemas?" Dengan berani, Haulah menceritakan kejadian semalam, bagaimana Aus mengungkapkan keinginannya, dan kata-katanya yang mengguncang hati Haulah. Dia menutup ceritanya dengan pertanyaan, "Apakah saya benar-benar telah diceraikan oleh suamiku ya Rasulullah?" Aus dengan kepala menunduk menambahkan, "Saya tidak bermaksud demikian Rasulullah. Itu hanyalah perkataan yang terucap dalam amarah." Rasulullah menarik napas panjang. "Dalam kondisi seperti ini, saya hanya bisa mengikuti hukum yang telah ditetapkan sebelum wahyu datang. Dan menurut hukum tersebut, perkataanmu Aus dianggap sebagai talak." Haulah merasa dunia runtuh. "Tapi Rasulullah, kami masih mencintai satu sama lain, bagaimana nasib anak-anak kami?" Rasulullah menatap Haulah dengan penuh simpati, "Saya mengerti perasaanmu, Haulah. Tapi kita harus menunggu petunjuk dari Allah." Haulah dalam keputusasaannya, menengadahkan tangan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, tolonglah hamba dan keluargaku. Berikan solusi atas masalah kami melalui lisan Nabi-Mu." Aus yang melihat istrinya berdoa dengan khusyuk, ikut mengangkat tangan, memohon ampun atas kesalahannya. Rasulullah yang tengah berada di antara mereka, tampak tenggelam dalam kontemplasi. Tak lama kemudian, wajah beliau berubah, tanda bahwa wahyu sedang turun kepadanya. Wahyu itu adalah Al-Mujadilah ayat 1-4 yang berbunyi, "Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, Muhammad, tentang suaminya, dan mengadukan kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya.
Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih. Setelah beberapa saat, Rasulullah mulai berbicara, mengutip ayat yang baru saja diterimanya, yang memberikan solusi bagi Haulah dan Aus. Aus dihukum dengan kafarat karena perkataannya, tetapi perkataan itu tidak lagi dianggap sebagai talak. Haulah menangis haru, sementara Aus merasa lega sekaligus bertekad untuk memperbaiki diri dan mempertebal ilmunya, agar tidak lagi melakukan kesalahan serupa. Dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah, Haulah dan Aus kembali ke rumah mereka. Mereka saling berpelukan, bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepada mereka. Aus dengan tekad baru, memulai rutinitas belajar dengan majelis setempat, sementara Haulah terus mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya kesabaran dan keimanan. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat tentang bahaya berbicara tanpa berpikir, dan juga tentang kasih sayang Allah yang senantiasa memberikan petunjuk kepada hambanya yang bertakwa. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.